Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Agustiani. Saya mahasiswi dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan nomor induk mahasiswa 203200229 dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam kelas 2D. Nah, di video kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Ahmad Faridwandi, SPD MPD, dengan mata kuliah Naskah Studi MPI. Nah, tugasnya yaitu membuat uraian. Judul uraian saya yaitu Musyawarah dalam Pendidikan Islam. Nah, apa itu musyawarah? Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Musyawarah juga merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan di dalam kehidupan sosial umat Islam. Nah, musyawarah juga disebut dengan syura. Syura memang merupakan tradisi Arab pra-Islam yang sudah turun-temurun oleh Islam. Tradisi ini dipertahankan karena syura merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Ta'lim Al-Muta'lim, karangan Syekh Burhanuddin Al-Islam Al-Zarnuji. Hadis pertama tentang Abu Hanifah berkata, saya mendengar salah seorang ahli hikmah Samarkand berkata, ada salah seorang pelajar yang mengajakku bermusyawarah mengenai masalah-masalah mencari ilmu, sedangkan ia sendiri bermaksud ke Bukhara untuk belajar di sana. Nah, maksudnya adalah ada salah seorang pelajar mengajak ahli hikmah untuk bermusyawarah tentang masalah-masalah mencari ilmu, sedangkan pelajar ini mau ke Bukhara untuk belajar di sana. Hadis yang kedua yaitu tentang yang artinya Ali RA berkata, tidak seorang pun yang rusak karena bermusyawarah, ada dikatakan satu orang utuh, setengah orang, dan orang tak berarti. Orang utuh yaitu orang yang mempunyai pendapat benar dan juga mau bermusyawarah. Sedang orang setengah yaitu yang mempunyai pendapat benar tetapi tidak mau bermusyawarah, atau yang turut bermusyawarah tetapi tidak mau berpendapat. Dan orang yang tidak berarti adalah yang tidak mempunyai pendapat, lagi pula tidak mau ikut bermusyawarah. Kepada Sufyan Ats-Tsuri, Ja'far As-Shadiq RA berkata, musyawarah urusanmu dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi maksud dari hadis itu adalah ada dikatakan tiga macam orang. Yang pertama yaitu orang yang utuh. Orang yang utuh itu adalah orang yang mempunyai pendapat benar dan mau ikut di dalam bermusyawarah, mau ikut dan bersemangat di dalam musyawarah, gitu kan. Jadi yang kedua yaitu orang yang setengah, yang artinya orang yang mau ikut bermusyawarah tetapi tidak mau mengeluarkan pendapat, atau orang yang mempunyai pendapat benar tetapi tidak mau ikut bermusyawarah. Yang ketiga yaitu orang yang tak berarti di dalam musyawarah itu. Kenapa? Karena dia tidak mau ikut bermusyawarah dan juga tidak punya pendapat yang benar. Itu maksud dari hadis itu. Selanjutnya, perspektif Al-Quran tentang musyawarah. Di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang membicarakan tentang musyawarah. Yang pertama yaitu ada Quran Surah Asy-Syura ayat 38, yang kedua Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, yang ketiga Quran Surah Ali Imran ayat 159. Nah, saya akan menjelaskan salah satu ayat dari 3 tersebut, yaitu Quran Surah Asy-Syura ayat 38, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkah sebagian dan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
Nah, ayat ini turun sebagai pujian kepada kelompok Muslim Madinah, kaum Ansar, yang bersedia membela Nabi Muhammad SAW, menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka lakukan di rumah Abu Ayyub Ansari, Muhammad Quraisy Shihab. Walaupun demikian, ayat tersebut berlaku umum terhadap setiap kelompok masyarakat yang melakukan musyawarah. Selanjutnya, kedudukan musyawarah di dalam Islam berpusat pada 3 ayat yang membahas tentang musyawarah di atas. Nah, tidak disangsikan lagi bagaimana ajaran Islam menempatkan posisi musyawarah yang sangat strategis bagi kehidupan sosial kemasyarakatan umat manusia. Musyawarah di dalam Islam tidak hanya dilakukan terbatas untuk menyelesaikan problem dalam kenegaraan atau sosial kemasyarakatan saja, tetapi juga menyangkut pada persoalan yang personal. Contohnya hubungan suami istri di dalam penyampaian susuan anak sekalipun. Walaupun musyawarah mendapatkan posisi yang sangat strategis di dalam pandangan Islam, tidak berarti bahwa semua persoalan menjadi cukupan di dalam musyawarah. Objek musyawarah menurut kesepakatan ulama hanya dapat menyelesaikan persoalan yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar musyawarah. Suatu musyawarah yang dilakukan baik dalam skala rumah tangga, masyarakat maupun negara akan berhasil secara optimal jika prinsip-prinsip dasar musyawarah seperti persamaan, kebebasan, dan keadilan tetap dijaga dan dihormati serta direalisasikan. Nah, berikut ini diuraikan prinsip-prinsip dasar tersebut. Yang pertama ada prinsip persamaan, yaitu musawat. Persamaan merupakan salah satu doktrin dalam Islam yang sangat esensial. Yang kedua ada prinsip keadilan, yaitu prinsip keadilan merupakan salah satu persoalan pokok yang banyak menyita perhatian umat manusia sejak sekitar 5.000 tahun yang lalu. Yang ketiga ada prinsip kebebasan. Nah, pembahasan tentang kebebasan sangat kompleks dan selalu berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Kebebasanlah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai tekanan. Baik, sekian penjelasan saya tentang musyawarah di dalam Islam. Jika ada kesalahan atau kehilapan di dalam pembicaraan saya, mohon dimaafkan karena saya masih belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.